Oke, saya mau menjelaskan sedikit ya tentang pengalaman saya menjual 1.000 piece produk fisik melalui Meta Ads. Jadi eh, ada satu pola teman-teman sekalian bahwa ada suatu pola yang eh, terus-menerus saya lakukan sehingga bisa menjual 1.000 piece per bulan. Nah, polanya apa? Itu akan saya bahas malam ini. Nah, ada 4 kunci sukses. 4 kunci sukses toko online. Ya. Nah, eh, ini adalah kunci sukses yang saya rangkum dari pengalaman ya, pengalaman sejak tahun 2015 mulai nyemplung ke dunia online ya. Jadi yang pertama itu adalah produk. Produk itu akan sangat menentukan, teman-teman. Produk itu akan menentukan result kita. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada orang tanya ya, Bro, bisa nggak? Apakah semua produk itu bisa diiklankan dengan Meta Ads? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Dan tidak semua produk itu ketika diiklankan, dia jadi winning, dia jadi menghasilkan penjualan, dan dia bisa menghasilkan profit. Belum tentu. Ya, kalau kita ngomongin produk-produk komoditi, ya, itu nggak bisa kita iklanin. Ya, nanti akan saya bahas lebih detail produk ini di slide berikutnya. Nah, yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah value dan offer. Jadi bagaimana kita merangkai sebuah value, bagaimana kita eh, merancang sebuah value ya. Value itu adalah nilai atau keuntungan dari produk yang sudah kita tentukan. Dan bagaimana cara kita merangkai sebuah offer. Offer ini adalah penawaran, teman-teman. Jadi kalau kita lihat iklan-iklan yang bertebaran di media sosial ya, kita lihat kan pasti ada tuh penawaran-penawaran kayak misalkan promo hari ini beli satu gratis satu atau promo 100 orang tercepat yang beli hari ini mendapatkan bonus A B C D E. Nah, itu adalah ruang lingkup dari offer dari penawaran. Terus yang ketiga copywriting landing page dan keempat teknik iklan itu sendiri. Jadi ada 4. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa kalau kita mau membangun sebuah toko online yang benar-benar menghasilkan dan profit ya, fokus sama 4 ini aja. Fokus sama 4 hal ini aja ya, karena kalau 4 hal ini dikerjakan dengan baik ya omset 100 juta per bulan itu benar-benar mudah kok. Oke, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama ya. Menentukan atau memilih produk yang akan dijual ya. Produk di sini saya kategorikan menjadi dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada produk solusi dan kedua ada produk keinginan. Produk solusi kita tahu ya, produk-produk yang memang hadir untuk mengatasi masalah tertentu. Ya, contohnya herbal atau produk-produk konsumtif ya, produk-produk skincare itu termasuk dalam produk solusi. Ya, ada juga produk rumah tangga. Produk rumah tangga ini misalkan cairan pembersih lantai, terus anti rayap, anti semut, anti tikus itu adalah produk-produk solusi. Produk-produk yang lahir dari sebuah masalah itu adalah produk solusi. Nah, yang kedua ada produk keinginan. Ya, produk keinginan contohnya fashion atau aksesoris motor ya, atau yang lagi yang sampai hari ini besar peminatnya itu ada cover cover motor, cover mobil. Itu adalah produk-produk keinginan yang sebenarnya market itu kalau ditanya apakah mereka butuh belum tentu, tapi mereka biasanya ingin ingin memiliki produk tersebut ya. Yang ketiga ada mainan ya. Semua produk di kategori keinginan ini rata-rata adalah produk-produk yang sangkut pautnya dengan hobi. Nah, di bab ini saya ingin menyampaikan bahwa dua kategori produk ini yang bisa kita pilih untuk akhirnya kita iklankan dan akhirnya bisa menghasilkan profit. Ya, teman-teman catat ya. Produk solusi dan produk keinginan. Tinggal teman-teman pilih dan tinggal teman-teman riset nanti ke depannya gimana sih cara milih produk herbal yang eh, marginnya besar dan benar-benar dibutuhin. Gimana sih cara milih produk fashion yang ketika kita iklanin penjualannya langsung melesat. Nah, itu nanti ada bab sendiri gitu teman-teman. Ya, itu udah mulai masuk ke
riset, riset produk, udah masuk ke materi riset market, riset kompetitor, riset segala macam. Ya, next. Oke, tadi produk yang kedua adalah value dan offer. Ya, perlu teman-teman pahami dan perlu kita semua sadari ya bahwa market itu yang ada di luaran itu mereka itu tidak peduli kita ini jual apa. Ya, mereka itu nggak pernah peduli. Anda mau jual herbal, Anda mau jual fashion, Anda mau jual kerudung yang bisa bolak-balik, yang dua motif, Anda mau jual gamis yang harganya 5 juta, 10 juta, market itu nggak peduli. Ya, market itu hanya peduli kalau saya beli produk Anda, saya menjadi apa? Ya, ini pembahasannya sebenarnya panjang karena kita mengenal yang namanya revolusi marketing. Ya, marketing itu terus berevolusi, market itu terus terus berevolusi, terus berubah. Dulu zamannya marketing 1.0 ya, marketing 1.0 itu adalah marketing yang fokusnya ngomongin produk. Nah, marketing 1.0 yang fokus ngomongin produk dilakukan di zaman sekarang itu nggak akan berimpact apa-apa, nggak akan ngefek apa-apa, nggak akan bikin penjualan kita jadi laris. Jadi untuk teman-teman semua yang sampai hari ini ketika jualan masih suka ngomongin produknya sendiri, ya segera tobat. Percuma, ya, karena secara default ya market itu sekarang udah pada pinter, ya, audiens itu udah berkembang ya, media informasi udah semakin cepat ya, sehingga behavior marketnya juga berubah. Mereka sekarang nggak peduli, bahkan kita sendiri pun nggak peduli orang mau jual apa, ya. Tapi kita peduli, yang kita pedulikan adalah kalau saya pakai produk tersebut, saya akan jadi apa nih? Nah, ini sudah masuk ke marketing 3.0. Marketing 3.0 itu adalah ngomongin tentang perubahannya. Perubahan dari A ke B. Perubahan dari orang yang nggak ketumbian, dari orang yang ketumbian jadi nggak ketumbian. Nah, itu kita ngomongin marketing 3.0. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan value. Value produk kita. Kita harus bisa merancang value kita itu sesuai dengan apa yang market inginkan, apa yang market persepsikan, apa yang market ekspektasikan. Itu, ya. Contohnya, contohnya, contoh merancang dari sebuah value. Selama ini kita beli shampoo, ya. Apakah kita memang beneran beli shampoo? Kan enggak. Kita kita itu beli sesuatu, bahan, benda yang fungsinya untuk membersihkan rambut biar nggak lepek. Ya. Yang kedua, orang itu nggak beli obat tidur, mereka itu membeli tentang tidur nyenyak sepulas bayi. Itu yang mereka inginkan. Nggak peduli mau 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 obat tidurnya itu terbuat dari bahan yang diimpor langsung dari hutan Amazon, ya. Market itu nggak peduli. Makanya kalau kalau teman-teman sekarang jualan masih fokusnya ngomongin produk, itu biasanya penjualannya akan sangat kecil sekali. Ya. Kan biasanya ada tuh sebuah sales pitch atau penawaran yang ngomongin beli obat tidur ABC ini, ya, ini terbuat dari ramuan herbal yang diimpor langsung dari hutan Amazon, ya. Ya terus kenapa gitu kalau dari hutan Amazon? Emang gue peduli. Nah, itu pola pikir market sekarang, ya. Nih, yang keempat, yang kelima, orang bukan beli skincare. Mereka beli penampilan awet muda, bebas keriput, kulit tampak 10 tahun lebih muda. Nah, dalam merancang sebuah value, dalam membangun sebuah toko online, ya, biar biar kita bisa menjual 1.000 piece per bulan, mulai sekarang tanamkan dalam mindset teman-teman semua bahwa kita sudah tidak menjual sebuah produk, ya, tapi kita menjual sebuah value dari produk. Berbeda loh, maknanya akan berbeda. Kalau kita menjual produk, kita akan fokus dengan produknya. Tapi kalau kita menjual value, ya, kita akan fokus kepada pembelinya. Apa nih perubahan apa yang akan mereka alami? Next ya. Terus poin kedua setelah value yaitu penawaran. Ya, value yang sudah Bapak Ibu buat udah bagus, udah menarik. Tapi kalau penawarannya nggak masuk akal, itu juga percuma. Itu biasanya orang juga nggak tertarik. Katakan nih, Anda jual, contohnya fashion deh. Anda jual kaos ya, kaos begini.
Terus kemudian Anda jual seharga 1 juta, kan nggak masuk akal, ya, benar-benar nggak masuk akal. Nah, dalam membuat sebuah penawaran itu kita bukan berarti kita bikin bikin penawaran yang semakin murah semakin laris, enggak, belum tentu. Semakin murah apakah semakin murah semakin laris? Belum tentu. Apakah semakin mahal semakin tidak laku? Belum tentu juga. Nah, cara membuat penawaran ini berangkatnya yaitu dari value yang sebelumnya, ya. Dari value ini, dari value yang udah kita rangkai, baru kita mikirin offernya, ya. Orang itu beli bukan karena produknya, mereka beli karena value dan penawarannya masuk akal. Ya, penawaran mulai dari penawaran ini meliputi harga, ya, promo, diskon, bonus itu masuk ke bab penawaran. Nah, semakin relevan antara penawaran dan value-nya, ya, itu akan semakin mudah diterima, akan semakin masuk akal, dan akan semakin sulit ditolak oleh calon pembeli. Nah, kunci pembuat penawaran yang baik itu adalah yang pertama fokus terhadap target market Anda. Itu Bapak Ibu. Target marketnya disesuaikan. Kita kalau ngomongin jualan gamis, ya, Anda mau jual gamis ke orang usia 20 tahun dan Anda mau jualan gamis ke usia 30 tahun, itu value dan penawarannya udah beda, ya. Penawarannya beda. Kenapa? Orang usia 20 tahun, katakan mahasiswi, ya, mahasiswi, mereka masih kuliah, ya, masih sibuk, senang-senang main, ya, pacaran, kuliah dan sebagainya, ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang usianya udah 30. Wanita usia 30 tahun kesibukannya apa? Ibu rumah tangga, ya, wanita karir, ya. Mereka udah nggak mikirin senang-senang tuh biasanya. Mereka udah mikirin keluarganya, mikirin jodohnya, mikirin anaknya. Otomatis orang usia 20 dan 30 itu sudah berbeda preferensi membelinya, ya. Sudah sangat berbeda sekali, padahal bedanya cuma 10 tahun tuh. Jadi ketika kita ngomongin jualan online, jual sebuah produk melalui online, terus ketika kita ditanya, bro, lu jual gamis ini ke siapa? Terus kita jawab, ya ke semua orang. Nah, itu udah nggak masuk akal sama sekali. Karena nanti penawaran yang akan dibuat, harga yang akan dibuat di sana, itu nggak akan semua orang bisa terima. Kalau kita ngomongin jualan gamis harga 1,5 juta sampai 2,5 juta, itu nggak akan pernah bisa diterima oleh anak-anak yang usia 20 tahun, oleh market yang usia 20 tahun. Kenapa? Daya beli mereka itu masih kecil sekali, ya kan? Preferensi pembelinya berbeda. Beda dengan orang yang udah usia 30 tahun, 35 tahun, yang mungkin misalkan kita mau menargetkan wanita karir, ya, atau ibu-ibu sosialita, ya. Mereka yang memang pada dasarnya udah punya penghasilan, ya, atau sudah punya suami yang berpenghasilan yang cukup, ya. Kita bisa sah-sah aja jual gamis 2,5 juta ke mereka. Tapi kan nggak bisa, iklan kita akhirnya menyasar orang-orang yang usia 20 tahun. Makanya penawaran itu dibuat berdasarkan target marketnya siapa. Ya. Yang kedua, kunci membuat penawaran yang sulit ditolak yang kedua adalah pelajari pain and gain target market Anda. Orang usia 20 sama orang usia 30, pain-nya berbeda, gain-nya berbeda. Rasa sakitnya berbeda, masalahnya beda, ya, harapannya juga berbeda. Ya, ini penting. Ya. Harapan orang-orang usia 20 tahun dengan 30 tahun itu udah beda. Mungkin orang 20 tahun punya harapan eh, bisa diterima kerja dengan mudah setelah lulus kuliah, atau mungkin punya jodoh yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Sedangkan untuk usia 30 udah beda lagi, ya. Usia 30 udah fokusnya ibu-ibu itu menyenangkan suami, ya kan? Udah beda preferensinya. Nah, terus yang ketiga, banyak-banyakin ngomongin tentang konsumennya. Kembali lagi ini tentang value, ya, value dan offer, ya. Dalam penawaran kita, kita itu harus harus sering-sering ngomongin tentang konsumen. Oke, next. Setelah kita punya produk, ya, yang pertama, terus kita bisa merancang sebuah value, ya, terus kita bisa merancang sebuah penawaran. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa menuang semua 3 poin yang di awal itu ke dalam sebuah landing page atau website.
Kita harus bisa menuang itu. Ya, kenapa? Ya, ibarat gini deh, Bapak Ibu nih, ya, jalan nih ke suatu mall gitu. Terus ternyata di sana ada pameran perumahan nih. Ada sales-sales perumahan, ya, sales-sales properti yang akan menawarkan perumahan baru ke Bapak Ibu. Kira-kira nih, kira-kira ketika Anda ingin tahu tentang properti mereka, kira-kira yang Anda lakukan yang pertama, Anda ambil brosurnya dulu dan Anda baca. Kemudian kalau Anda nggak ngerti atau Anda ingin tanya-tanya baru ke CS. Atau yang kedua, Anda langsung ke CS-nya. Saya yakin kita semua akan punya perilaku yang sama. Kita akan ambil brosurnya dulu, kita pelajarin spesifikasinya, ya. Kita pelajarin apakah rumah ini sudah sesuai dengan yang saya impikan, ya. Kita pelajarin desainnya, bentuknya, apakah kita suka. Baru setelah itu, ketika ada pertanyaan, baru kita hubungin ke salesnya, betul kan? Kan nggak mungkin kita datang ke sebuah mall, ada pameran properti, terus ujuk-ujuk kita datengin salesnya, kita tanya A sampai Z ke salesnya kan nggak mungkin. Pasti kita pelajari dulu, kita cari tahu dulu. Nah, itu fungsi landing page. Ya, kalau sales itu tadi adanya di dunia offline, ya, kalau di dunia online, sales kita itu adalah landing page kita. Ya, website kita itu adalah sales kita. Mereka yang akan berbicara ke konsumen. Mereka kan yang akan menyampaikan produk, value, dan offernya ke konsumen. Ini penting. Nah, next, setelah landing page, ya, baru yang terakhir adalah teknik beriklan. Kenapa teknik beriklannya itu ada di paling akhir, ya? Karena jujur, teknik beriklan Meta Ads itu ya, kalau bisa dibilang ya gitu-gitu aja, teman-teman. Ya, nggak ada yang spesial dari teknik beriklan, eh, nggak ada sebuah rahasia gitu. Sebenarnya nggak ada. Ya, iklannya gitu-gitu doang. Hanya hanya ilmu teknis yang hampir bisa dipelajari oleh semua orang. Ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting, ya, ketika beriklan di Meta. Ya, yang pertama, Bapak Ibu harus paham komposisi dari iklan yang akan dijalankan. Itu penting. Ya, itu sangat-sangat penting komposisi. Jadi ada terdiri kan iklan itu terdiri dari campaign, adset dan ads, ya. Nanti kalau kalau Bapak Ibu pelajari tentang iklan Facebook lebih mendalam, ya, ini akan dikupas tuntas kok tentang ini, ya. Eh, itu harus kita harus tahu bahwa dalam satu campaign itu harus ada 4 ads atau 4 konten yang berbeda. Nah, biasanya ada beberapa advertiser tuh yang komposisinya cuma satu 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 campaign, satu adset, kontennya satu, itu ada. Tapi nggak saya sarankan. Kenapa? Karena hasilnya nggak akan maksimal gitu. Nah, terus yang kedua, mulailah dengan budget kecil yang di scaling secara bertahap, ya. Ini penting. Jadi untuk perjalanan saya mencapai penjualan 1.000 piece per bulan itu nggak instan, teman-teman, ya. Di bulan pertama penjualannya waktu itu hanya sekitar 150 kalau nggak salah, 150 piece. Iya. Bulan kedua naik lagi jadi 200. Bulan ketiga naik lagi jadi 275. Terus begitu bertahap. Kenapa kok bertahap? Karena begini, Meta itu kita nggak bisa ketika kita beriklan, terus ketika kita beriklan di Meta, kemudian kita melihat ini sebuah peluang yang bagus, terus kemudian kita brutal di sana, ya, dalam artian udah kita naikin aja budgetnya sehari jadi 10 juta. Nah, itu nggak bisa. Itu yang ada pasti, saya pastikan itu iklannya akan mahal dan boncos. Saya pastikan, ya. Jadi best practice-nya adalah mulailah dengan budget kecil yang di scaling secara bertahap. Itu kuncinya. Kenapa? Karena dengan cara ini iklan kita itu biayanya akan stabil, ya. Cost kita itu akan stabil setiap bulan. Kalau kita dapat cost per lead-nya itu katakan 20.000, ya, dengan kita scaling secara bertahap itu kita akan tetap dapat cost yang sama, gitu. Jadi Meta itu nggak ngelihat kita ini, jadi kalau Bang kita Baksal nih brutal, ya, Bang.
kalau kita brutal naikin budgetnya, Meta akan melihat kita ini seperti orang, oh ini orang banyak duit nih gitu. Karena karena ente banyak duit ya, ya udah gua mahalin iklan lu gitu. Itu Meta. Karena kembali lagi Meta itu hanyalah platform yang mereka juga cari uang gitu, ya. Nah, terus Kak, poin yang ketiga selanjutnya, Kak, aku mau tanya boleh? oh ya, Ah, untuk budget yang standar untuk beriklan berapa Kak? Biar kami tahu tuh. di awal, Iya, di awal itu bisa dimulai dari mungkin sekitar 50.000 ya, kalau untuk 50. awal. Kalau misalnya perharinya di bawah 50.000, apakah masih worth it? Beberapa itu masih ada yang bisa, tapi beberapa itu ada yang nggak menghasilkan riset sama sekali. Balik lagi itu kembali ke produk apa yang dijual, ya, value-nya apa, offer-nya apa. Kembali lagi ke poin itu, gitu. Contoh misalnya saya produk digital Kak, Hmm. gitu. Aku kan jual-jual desain produk digital gitu ya. Nah, itu kalau misalnya untuk penjualan jasa seperti itu, apakah yang lebih aman di angka 50.000, apakah di bawah 50.000 gitu, Kak? Ah, eh, oke, saya potong dulu. Pertanyaannya adalah, ini produknya digital atau produk jasa? Jasa, Produk jasa. iya. Nah, kalau produk jasa itu kan eh, kita bisa bilang produk jasa atau produk digital itu kan nggak ada HPP ya. Kita bilang HPP-nya nol, cost-nya nol, ya nggak ada cost produksi di sana, ya. Karena kan yang menjadi cost produksi adalah tenaga kita, pikiran kita, ya kan? Tapi kita kan nggak ngeluarin HPP yang secara duit gitu. Kemungkinan kalau sepengalaman saya, produk digital atau produk jasa itu dimulai dari budget 30.000 itu sudah bisa gitu. Tergantung dari berapa nih harga jasanya, ya. Harga jasanya masnya berapa nih yang mas jual, misalkan nih ada jasa desain nih, jualan jasa desain, ya. Harganya yang paling murah katakan 1.500.000 deh, ya. Katakan misalkan harganya 1.500.000 untuk desain selama sebulan misalkan. Nah, ketika itu diiklanin dengan budget 30.000 itu nggak akan ngasilin apa-apa. Kenapa? Ya karena dengan budget segitu, ya, itu Meta akan kekurangan peluru untuk menyasar orang-orang yang sebenarnya high quality untuk produk Anda, gitu. Jadi misalkan nih, masnya beriklan dengan budget 30.000. Ya, ketika itu jalan, ya, katakan saya adalah orang-orang yang tertarik dengan jasanya jenengan. Ya, ketika iklan Anda jalan dengan budget yang 30.000 itu, ya, ketika kita setting 30.000 untuk 24 jam, berarti per jamnya dapat jatah berapa tuh? Sekitar nggak sampai 3.000 rupiah per satu jamnya. Ya, nah, dengan 3.000 rupiah itu akan sangat kurang sekali untuk menjangkau orang lebih banyak. Sebenarnya di situ PR-nya. Biasanya kalau kita paksain dengan 30.000 per hari, ya, kita biarin, biasanya itu akan ada result itu mulai dari hari keempat atau hari kelima. Jadi 30.000 kali 4 tuh, atau kali 5. Setelah kita keluar uang 150.000, baru tuh dapat satu satu pembeli. Biasanya begitu. Jadi itu balik lagi ke eh, produknya apa, offernya gimana, value-nya gimana, gitu. Semoga menjawab, Mas. Nah, ini ya, ini dashboard saya, ya. Ini yang pernah mencapai 1.000 piece per bulan, ya. Total beriklan saya sudah pernah mencapai 900 juta, ya. Nah, ini iklan di bulan September kemarin, ya, iklan yang lagi jalan. Nah, saya tunjukin eh, bulan apa nih? Ini kemarin bulan Oktober nih. Ini Oktober saya screenshot tanggal 1 sampai 22. Udah menghasilkan omset 11.600.000. Tapi realnya bulan Oktober alhamdulillah mencapai 17 juta. Ya, ini murni dari iklan dari Meta Ads, teman-teman.
Bulan September 14 juta, bulan Oktober alhamdulillah 17 juta. Ya ada kenaikan lah, kenaikan sekitar 17 juta. Sekitar 4 juta dari bulan sebelumnya. Ini adalah eh, dashboard saya, dashboard jualan saya, ya. Produknya banyak macam-macam yang nggak bisa saya spill di sini ya, karena kan itu dapur ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah menjual lewat Meta Ads itu mudah kok, asalkan kita paham dari 4 poin yang sudah saya jelaskan di sini. Ya, ini yang paling pentingnya, produk, value, copywriting, sama teknik beriklan. Udah nggak ada lagi. Kalau kita fokus untuk mengulik 4 hal ini, ya insya Allah jualan lewat iklan itu mudah, Bapak Ibu semua, teman-teman. Untuk- Oke, mungkin Eh, lagi ada boleh yang Kak? mau ditanyakan lagi? Ah, ya Kak. Kalau apakah dari ini masih tetap yang topiknya yang tadi untuk usaha jasa apakah harus pakai landing page? Tetap Mas, tetap. Bagi saya itu ini ini pendapat saya pribadi ya. Jadi sebenarnya apapun produknya itu saya saranin untuk pakai landing page. Kenapa? Karena yang pertama di landing page itu kita bisa menulis copy, kita bisa merangkai ya, merangkai kata-kata itu yang bisa membius calon konsumen. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Karena kalau kalau tanpa landing page ya, misalkan dari iklan langsung ke WhatsApp nih, itu bisa-bisa aja, tetap bisa menghasilkan penjualan. Tapi semua eh, proses meyakinkannya itu kan terjadinya di WhatsApp akhirnya, yang dimana hal itu akan menguras energi dari CS-nya, energi kita sebagai CS atau energi CS-nya itu biasanya bakalan kewalahan. Nah, landing page itu fungsinya adalah jadi begini. Kita kita tahu ya ada eh, 3 kategori market ya. Yang pertama biasanya ada yang sebut cold market ya, warm. Yang ketiga hot market. Nah itu kan ketika kita beriklan, ketika kita menjual sesuatu, tugas kita adalah merubah yang cold itu menjadi hot prospect. Dari orang yang nggak tahu dengan produk kita menjadi tahu dan akhirnya beli. Itu kan yang itu kan esensi jualan sebenarnya. Apapun deh, lewat lewat media apapun deh, mau offline mau online, sebenarnya esensinya di sana kan. Nah, tugas landing page itu adalah di situ, merubah orang yang nggak tahu menjadi tahu dan akhirnya jadi pengen. Itu fungsi landing page. Itu makanya landing page itu eh, sangat saya sarankan. Itu. Semoga menjawab, Mas. Audio Jungle.